Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ananda Putri dengan NIM 2024 10 10 10 85 dari kelas Data Mining A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 dan modul 5 yaitu Classification Tree. Yang pertama ada soalnya, yaitu ulangilah tahap klasifikasi menggunakan dataset wine, PIMA Indian Diabetes, Breast Cancer, dan kita diminta untuk menghitung akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Yang pertama kita lakukan harus mengimport library yang diperlukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu import NumPy SNP. Library NumPy ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematis yang ada di Google Colab. Kemudian import Pandas SPD ini digunakan untuk mengelola data berbentuk tabel library Pandas ini. Kemudian from Matplotlib import pyplot as PLT ini digunakan untuk memvisualisasikan data. Kemudian import sklearn. Sklearn ini digunakan untuk membantu melakukan processing data dan melakukan data training data. Kemudian from sklearn model selection import train test split. Train test split ini digunakan untuk split atau membagi X dan Y, data X dan Y menjadi X training dan X testing, dan Y training dan Y testing. Maksudnya ada dua jenis, jadinya dibagi menjadi dua jenis, yaitu training dan testing. Kemudian from sklearn matrix import confusion matrix. Confusion matrix ini digunakan untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi sehingga dapat diketahui jumlah prediksi yang benar dan jumlah prediksi yang salah. Kemudian form sklearn.tree import decision tree classifier ini digunakan untuk membuat function mengenai decision tree classifier ini. Kemudian from sklearn matrix import accuracy score ini digunakan untuk menghitung skor akurasi dari data prediksi. Kemudian from sklearn dataset import lot_wine. Di sini ini maksudnya lot_wine ini untuk mengimport dataset wine dari sklearn. Jadi dataset wine ini sudah ada di library sklearn. Kita hanya perlu mengimportnya dengan menuliskan ini. Jadi tidak perlu diimport manual. Jadi ini otomatis ada di sklearn-nya. Kemudian yang ke-10 juga sama, from sklearn.dataset import breast cancer. Jadi breast cancer ini ada di sklearn, jadi tidak perlu mengimport dataset breast cancer secara manual. Kemudian from sklearn import dataset. Dataset ini digunakan untuk maksudnya untuk melihat datasetnya. Kemudian sklearn import tree juga digunakan untuk mendukung dari decision tree itu. Kemudian untuk dataset yang pertama yaitu wine. Kita melot datasetnya kan dari sklearn, ada di sklearn. Jadi kita langsung saja bikin variabel baru data underscore wine yang berisi lot wine. Ini diimport langsung ke sklearn-nya. Dari sini nih, dari ini kan ini langsung lot wine. Jadi kita bisa langsung menuliskannya di sini tanpa harus mengimport manual. Kemudian karena lot wine ini masih datanya kalau di run itu masih berantakan, jadi kita masukkan ke data frame untuk merapikan data sesuai kolom dan barisnya sehingga terlihat jelas gitu data wine-nya ini. Yang pertama kita lakukan haruslah kita membuat variabel wine dulu. Kemudian kita isikan variabel wine ini dengan PD data frame dengan parameter data wine.data. Selanjutnya kita print features name dengan memanggil variabel data wine.features name. Features name ini merupakan memanggil atau nantinya akan menampilkan label dari suatu kolom. Kemudian print dataset the shape
wine shape ini digunakan untuk melihat berapa banyaknya kolom dan baris yang ada di dataset wine. Kemudian print dataset wine head. Wine head ini digunakan untuk menampilkan semua kolom yang ada pada dataset wine dengan 5 baris pertamanya saja. Jadi yang ditampilkan 5 baris pertamanya saja untuk semua kolom. Kemudian kita membuat fungsi atau function def CLS. CLS ini maksud saya merupakan singkatan dari classification itu. Kemudian def CLS, kemudian isi dengan parameter dataset, df dan size. Dataset ini merupakan dataset yang ada pada ini, datasetnya langsung dari sklearn itu yang kita telah import ini. Kemudian ada df data frame dan size. Size ini merupakan persentase keakurasian yang diminta pada soal berikut, 20%, 30%, dan 40%. Tapi size ini kita jadikan desimal terlebih dahulu. Kemudian kita print persentase data testing. Ini digunakan untuk mengetahui ini merupakan persentase dari data testing yang keberapa. Jadi kita tuliskan int size dikalikan 100, kemudian kita tambahkan persen. Jadi kalau 20% nanti di sini akan menampilkan persentase data testing 20%. Kemudian kita definisikan dulu X dan Y-nya dulu. Untuk X sendiri merupakan wine.values untuk semua baris dan semua kolom. Ini semua baris dan semua kolom. Nah, semua kolom ini dimulai dari indeks 0 sampai indeks ke-12. Kemudian ada Y, variabel Y. Y ini merupakan kelas dari dataset wine ini. Kita isikan .target juga. Kemudian kita split X dan Y-nya untuk membagi X dan Y menjadi X train dan X test, kemudian Y train dan Y test. Dengan menggunakan fungsi train test split dengan parameter X, Y, test size sama dengan size, dan random state sama dengan 100. Random state sendiri ini digunakan untuk supaya data-data yang digunakan itu tidak berubah-ubah dan tidak berujung rancu gitu. Kemudian pendefinisian membuat variabel baru yaitu CLV yang berisi fungsi decision tree dengan parameter random state sama dengan 100. Kemudian kita isikan CLV.fit ini dengan data X-train dan Y-train. Ini nantinya data akan dilakukan pentrainingan gitu. Kemudian kita membuat prediksi dari data yang telah di-training tersebut. Kita buat variabel y underscore predict sama dengan clf.predict ini yang kita telah training itu kita prediksi dengan x-test. Dibandingkan diprediksi dengan x-test. Kemudian dari data tersebut kita bisa membuatkan function matrix-nya dengan membuat variabel cm yang berisi fungsi confusion matrix yang dengan parameter y test dan y predict. Kemudian kita bisa printnya confusion matrix sama koma cm ini untuk menampilkan confusion matrix-nya. Kemudian untuk menghitung skor akurasinya kita buat variabel issue yang berisi akurasi underscore score dengan parameter y test dan y predict dan y pred yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita bisa print accuracy score-nya dan kita panggil variabelnya. Selanjutnya kan diminta untuk membuat triplet juga. Nah, di sini cara membuat triplet yaitu tree.plot underscore tree kita masukkan parameter yang berupa CLV atau variabel yang telah kita isi ini ke dalam triplet.tree-nya, underscore tree-nya. Kemudian karena ini masih berbentuk gambar dan lebih susah untuk dibaca, maka kita representasikan dulu triplet gambar ini ke dalam bentuk teks. Caranya yaitu kita buat variabel text representation yang berisi tree.export underscore text CLF ini kita export ke dalam teks, kemudian kita print dengan nama
sama dengan kita print dengan triplet sama dengan, dan kita panggil variabel text representation. Kemudian untuk memanggil def-nya ini kita perlu print dulu, kemudian CLS untuk datasetnya ini merupakan data wine, df-nya wine, dan size-nya 0,2. Ini untuk yang persentase data testing 20%. Kemudian untuk yang 30% juga sama, yang membedakan hanya size-nya saja. Dan untuk yang 40% juga sama, yang membedakan hanya size-nya saja. Kemudian kita bisa execute atau kita bisa jalankan apakah ini sudah benar atau belum. Last one. Di sini terdapat kesalahan. Ini masih ada salah, soalnya yang ini belum dijalankan dulu. Karena ini sudah dijalankan, kita bisa menjalankan yang codingan wine ini. Nah, di sini sudah didapatkan output yang kita inginkan dengan features name-nya atau label pada setiap kolomnya, yaitu alkohol, malic acid, ice, alkalinity of ice, dan lain-lain. Kemudian untuk dataset shape-nya yaitu ada 178 baris dengan 13 kolom. Di sini kemudian untuk datasetnya sendiri, kita tampilkan 13 kolom itu dengan 5 baris teratas. Di sini ada 13 kolom dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-12. Ini isi per barisnya. Ada 5 baris. Kemudian untuk presentase data testingnya untuk yang 20%, confusion matrix-nya itu ada ini. Yang untuk baris pertama, di yang pertama 800, maksudnya ini ada 8 data dan data tersebut sudah benar prediksinya karena berada pada kolom pertama. Jadi yang 0 ini sudah benar karena data harus berada di kolom pertama ini. Kemudian untuk baris kedua ada 14 data, tetapi yang benar hanya 11 data. Untuk yang 4 ini, untuk yang 4, 2, dan 2 ini merupakan data yang prediksi yang salah. Selanjutnya untuk baris ketiga juga ada 14 data, di mana hanya 9 data yang benar dan 4 data lainnya salah. Untuk akurasi skornya yaitu ada 0,78 atau 78% keakurasiannya. Untuk triplotnya sendiri ada seperti ini, pembacaannya seperti ini. Untuk features underscore 12 kurang dari sama dengan 755, atau maksudnya jika nilai di kolom 12 kurang dari sama dengan 755, dan untuk feature di kolom 6 kurang dari sama dengan 1,29, dan feature di kolom 10 kurang dari sama dengan 1, maka itu masuk ke kelas 2. Kalau misalnya selanjutnya ada feature 10, atau jika nilai di kolom ke-10 nilainya lebih dari 1, maka itu akan masuk ke kelas 1. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya untuk yang persentase data testing 30%, untuk confusion matrix-nya ada yang di baris pertama ada 14 data yang benar dan 0 data yang salah. Kemudian di baris kedua ada 15 data yang benar dan 4 data yang salah. Dan untuk di baris ketiga ada 16 data yang benar dan 5 data yang salah. Untuk akurasi skornya lebih besar daripada presentase data testing 20%, yang di presentase data testing 30%, akurasi skornya ada 0,834 atau 8,834%. Untuk triplotnya sendiri ada seperti ini. Untuk feature 12 atau nilai di kolom 12 kurang dari 755, dan fitur di kolom 6 kurang dari sama dengan 1,27, dan untuk fitur di kolom 10
nilainya kurang dari sama dengan 1, maka masuk ke kelas 2. Begitupun selanjutnya pembacaannya seperti itu. Kemudian untuk persentase data testing, 40% confusion matrix yang diperoleh yaitu untuk baris pertama terdapat 21 data yang benar dan 0 data prediksi yang salah. Kemudian di baris kedua ada 21 data prediksi yang benar dan 3 data prediksi yang salah dan 2 prediksi yang salah atau 5 prediksi data yang salah. Kemudian di baris ketiga ada 20 prediksi data benar dan 5 data prediksi yang salah. Untuk akurasi skornya paling besar di antara keduanya yaitu 86,12%. Untuk triplotnya pembacaannya juga sama jika fitur atau nilai di kolom 12 kurang dari sama dengan 760 dan fitur 6 atau nilai di kolom 6 kurang dari 1,27 dan feature underscore 10 atau nilai di kolom 10 kurang dari sama dengan 1, maka masuk ke dalam kelas 2. Kemudian untuk fitur 10 atau nilai di kolom 10 lebih dari 1, maka akan masuk di kelas 1. Begitupun seterusnya. Ini untuk gambar classification tree-nya mungkin tidak jelas, jadi lebih mudah dipahami jika direpresentasikan menjadi tulisan seperti ini. Kemudian untuk dataset breast cancer, yang pertama kita lakukan juga sama. Pertama kita harus load datasetnya dulu, dan kita buat variabel data underscore BC, kemudian kita masukkan data underscore BC ini ke data frame Pandas untuk mempermudah memahami isi datasetnya itu. Kemudian kita print features name-nya, dataset shape, dan dataset head. Kemudian kita buat sama, ini cara-cara dan langkahnya sama seperti yang di dataset wine tersebut. Pertama kita buat fungsinya dulu, CLS, dengan parameter data, df, dan size. Kemudian kita print presentasi data testingnya. Kemudian kita definisikan X dan Y-nya terlebih dahulu. Untuk X-nya itu, untuk X yaitu berisi df.values untuk semua baris dan semua baris dengan semua kolom. Kolomnya dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-29. Kemudian Y untuk kelas di dataset breast cancer ini. Kemudian kita split X, Y-nya menjadi training dan testing. Dengan ini X train, X test, Y train, Y test. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi train test split dengan parameter X, Y, test yang sama dengan size dan random state 100. Kemudian kita buat variabel baru yaitu CLF yang berisi decision tree classifier dengan parameter random state 100. Kemudian kita masukkan data trainingnya untuk X train dan Y train ke dalam CLF ini. Kemudian kita prediksi Y-pred-nya dulu menggunakan CLF.predict dan diprediksi menggunakan X-test, kemudian membuat confusion matrix-nya CM confusion matrix Y-test, Y-pred, kemudian kita print dulu confusion matrix-nya, dan kemudian kita hitung skor akurasi yang didapatkan itu menggunakan akurasi store dengan parameter Y-test dan Y-pred, dan kita print akurasi skornya dengan memanggil variabel SU ini. Kemudian kita buat triplotnya dengan menggunakan fungsi triplot underscore tree dengan parameter CLF. CLF ini kan isinya data yang telah kita prediksi tadi itu. Kemudian karena lebih mudah melihatnya sebagai tulisan dan lebih mudah membacanya, jadi kita representasikannya triplot gambar tersebut ke dalam bentuk teks. Caranya yaitu teks underscore representation sama dengan tree export underscore text dengan parameter CLF yang tadi itu. Jadi triplot gambar itu akan diekspor menjadi teks oleh variabel text representation. Kemudian kita print triplotnya dulu, kita panggil variabel text representation-nya itu, kemudian kita print function dengan parameter sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya membuat parameter datanya itu menjadi data underscore BC atau
dataset BC, kemudian data frame-nya itu merupakan variabel BC dan dengan persentase data testingnya 20% atau 0,2. Kemudian untuk yang 30% dan 40% juga sama seperti itu. Mungkin kita bisa jalankan untuk mengetahui output yang dihasilkan. Nah, di sini untuk features name-nya ini terdapat features label dari setiap kolom yang ada. Ini ada 30 kolom, jadi labelnya ada 30. Contohnya ada main radius, main texture, main perimeter, main area, main smoothness, dan lain-lain. Kemudian untuk dataset shape-nya itu terdapat 569 baris dengan 30 kolom. Untuk dataset head-nya itu kita di print ini ditampilkan 30 kolom dengan 5 baris teratas, dengan nilai 5 baris teratas yang ditampilkan. Kemudian untuk presentase data testingnya, untuk yang 20% ini conversion matrix-nya itu ada sekian. 45 di baris pertama ada 45% data prediksi yang benar dan 4 data prediksi yang salah. Kemudian di baris kedua ada 2 prediksi data yang salah dan 63 prediksi data yang benar. Kemudian untuk akurasi skornya itu ada di 94,7%. Untuk triplotnya juga sama, yaitu feature underscore 27 atau nilai di kolom 27 jika kurang dari sama dengan 0,15 dan jika nilai di kolom 23 kurang dari 957,45 kurang dari sama dengan ya maksudnya. Kemudian nilai di kolom 27 kurang dari sama dengan 0,13 dan nilai di kolom 13 kurang dari sama dengan 36,47 dan untuk nilai di kolom 21 jika kurang dari sama dengan 33,27 maka data-data ini akan masuk ke dalam kelas 1. Begitupun untuk pembacaan kelas selanjutnya. Selanjutnya untuk persentase data testing 30% didapatkan confusion matrix seperti ini. Pada baris pertama ada 64 data prediksi yang benar dan 5 data prediksi yang salah dan 3 data, kemudian di baris kedua ada 3 prediksi data yang salah dan 99 data prediksi yang benar. Untuk akurasi skornya lebih tinggi daripada 20% yaitu 95,32%. Untuk triplotnya pembacaannya juga sama untuk nilai fit di kolom 27 jika kurang dari sama dengan 0,14, nilai di kolom 3 jika kurang dari sama dengan 696,25, nilai di kolom 27 jika kurang dari sama dengan 0,12, kemudian nilai di kolom 10 jika kurang dari 0,63, dan kemudian untuk nilai nilai di kolom 21 jika kurang dari sama dengan 33,35, maka ini akan masuk ke dalam kelas 1. Begitupun pembacaan selanjutnya. Kemudian untuk persentase data testing 40% ini didapatkan confusion matrix seperti ini. Di baris pertama ada 77 data prediksi yang benar dan 10 data prediksi yang salah. Kemudian di baris 2 ada 8 data prediksi yang salah. 8 data prediksi yang salah dan 133 data prediksi yang benar. Untuk akurasi skornya ini yaitu 92,1%. Triplotnya sendiri ada seperti ini. Nilai di kolom 27 jika kurang dari sama dengan 0,14, nilai di fitur di kolom 13 jika kurang dari 36,47, dan jika nilai di kolom 27 kurang dari sama dengan 0,13, kemudian untuk nilai di kolom 21 jika kurang dari 33,1 ini akan masuk ke dalam kelas 1. Begitupun seterusnya. Ini ada gambarnya, mungkin tidak jelas sehingga kita lebih mudah jika dipresentasikan menjadi tulisan, teks tulisan. Kemudian untuk yang dataset diabetes ini karena tidak ada di sklearn, jadi kita import secara manual yaitu data ds ini, kemudian kita masukkan ke CSV, konten data CSV. Ini kita import dulu. Di sini saya sudah mengimportnya. Ini diabetes.csv. Tinggal dibaca aja dengan menggunakan PD data CSV. Kemudian kita masukkan
data DS ini ke dalam variabel baru, variabel DS untuk memasukkan dataset ini ke dalam data frame. Kemudian kita untuk menampilkan label-label yang apa saja itu kita print dataset, variabel ds.head. Kemudian kita buat fungsinya juga sama seperti yang sebelumnya. Kita buat fungsi CLS dulu dengan parameter data. Maksudnya ini dataset, kemudian data frame df dan size. Size ini presentase keakurasian presentase data testing maksud saya. Kemudian kita print dulu presentase data testing sebagai identitas ini tuh presentase data testing yang keberapa, yang berapa persen gitu. Kemudian kita definisikan X dan Y-nya terlebih dahulu. X-nya ini untuk data underscore ds, the values untuk semua baris dan semua kolom, dan untuk Y-nya ini untuk berisi data ds.values untuk semua baris dan semua sampai semua kolom. Kemudian kita split X dan Y-nya menjadi X-train dan X-test, kemudian Y-train dan Y-test menggunakan fungsi train test split dengan parameter XY, testnya sama dengan size, dan random state-nya 100. Kemudian kita buat variabel baru yaitu CLF. CLF ini yang berisi decision tree classifier dengan parameter random state sama dengan 100. Kemudian kita masukkan CLF.fit-nya ini, kita masukkan parameter X-train dan Y-train untuk mentraining datanya. Selanjutnya kita bisa buat prediksi. Kita bisa buat prediksinya, membuat Y prediksi dengan membuat variabel Y-pred sama dengan CLF.pred dengan parameter X-test. Kemudian membuat confusion matrix-nya menggunakan variabel baru yaitu CM yang berisi confusion matrix dengan parameter Y-test dan Y-predict, dan kita print menggunakan confusion matrix dengan memanggil variabel CM. Menghitung akurasi skornya juga sama. Kita buat variabel issue, kemudian berisi akurasi skor dengan parameter Y-test dan Y-pred. Kemudian kita print akurasi skornya dan memanggil variabel issue-nya ini. Selanjutnya kita buat triplotnya. Triplotnya ini kita buat dengan menggunakan triplot underscore tree dengan parameter CLF. Ini merupakan triplot berbentuk gambar, dan jika dilakukan pembacaan lebih mudah melakukan pembacaan triplot dalam bentuk teks. Jadi kita bisa representasikannya ke dalam bentuk teks. Caranya yaitu text underscore representation, kemudian kita export tree-nya menggunakan tree.export underscore text. Kita export tree-nya itu dalam bentuk teks dengan parameter CLF. Kemudian kita print triplotnya dan kita panggil variabel text representation-nya. Selanjutnya kita panggil fungsi itu dengan parameter yang kita telah ingin dapatkan hasilnya. Di sini untuk yang function CLS dengan parameter data underscore ds dengan data frame ds untuk presentase 20%. Yang ini untuk sama fungsi CLS dengan parameter data ds, kemudian data frame ds dengan presentase data testingnya 30% atau 0,3, dan ini merupakan juga sama pembacaannya, tetapi diganti menjadi 0,4 karena ini akan digunakan untuk yang presentase data testing 40%. Kemudian kita bisa jalankan untuk mengetahui output yang dihasilkan. Maaf. Sini banyak ya untuk data triplot dalam bentuk teksnya, jadi outputnya ini panjang gitu. Nah, untuk yang presentase data testing 20%, confusion matrix yang didapatkan yaitu 80 pada baris pertama atau baris ke-1 yaitu 83 data prediksi yang benar dan 18 data prediksi yang salah. Kemudian ada di baris kedua ada 27 prediksi data yang salah dan 26 prediksi data yang benar. Untuk akurasi skornya sendiri ada 0,7
0,707 atau 70,7%. Untuk triplotnya seperti ini. Ini saya coba contohkan pembacaannya. Untuk nilai di kolom 1 jika kurang dari sama dengan 123,5 dan nilai di kolom 7 kurang dari sama dengan 28,5. Kemudian nilai di kolom 0 kurang dari 7,5, kemudian nilai di kolom 5 kurang dari sama dengan 30,95, maka ini akan masuk ke dalam kelas 0.0. Itupun selanjutnya. Ini triplotnya panjang ya, banyak gitu panjang, jadi panjang yang harus dihasilkan. Kemudian untuk yang presentase data testing 30%, untuk confession matrixnya yang didapat yaitu pada baris pertama ada 115 data prediksi yang benar dan 35 data prediksi yang salah. Dan di baris kedua ada 38 prediksi data yang salah dan 43 data prediksi yang benar. Akurasinya sendiri ada 68,39%. Untuk triplotnya ini seperti ini. Pembacaannya sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk yang presentase data testing 40%, confusion matrix yang didapatkan yaitu 149 data yang benar dan 47 data prediksi yang salah. Kemudian ada di baris kedua ada 39 data prediksi yang salah dan 73 data prediksi yang benar. Kemudian untuk akurasi skornya ada 0,7207 atau 72,07%. Untuk triplotnya sendiri pembacaannya sama, yaitu untuk nilai di kolom 1 jika kurang dari sama dengan 127,5, nilai di kolom 7 jika kurang dari sama dengan 32,5, nilai di kolom 0 jika kurang dari sama dengan 6,5, dan nilai di kolom 5 jika kurang dari sama dengan 30,95 akan masuk di kelas 0.0. Begitupun pembacaan triplot selanjutnya itu juga sama seperti itu pembacaannya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.